Selamat pagi. Saya pesan dulu ya. Kalau video ini hilang berarti dibanin, entok. Ya, karena ini rawan sekali jawabannya. Amit Pak Jes, ilmu-ilmu yang sampean sampaikan di VT ini, apakah para deodok TR Konoha juga mempelajari, bahkan sampai paham? Harusnya iya. Harusnya iya. Beliau lebih paham dari saya pastinya. Cuman permasalahannya mahal, konsultasinya mahal. Ya, konsultasinya mahal. Jess, saya pernah bermasalah jantung saya. Sampai pasang ring, bocor. Jadi ketika di USG, jantung saya itu darahnya nyemprot balik 30%. Dipompa, ceret, balik 30%. Kemudian bengkak. Sehingga menghimpit ke paru-paru, sehingga membentuk cairan buaya di kaki saya. Dan bermasalah dengan ginjal, kreatinin, dan bermasalah dengan gula. Sehingga kaki saya sempat hitam-hitam. Ya hitam-hitam, koreng-koreng. Nah, ini tinggal satu korengnya, tinggal satu boroknya. Tapi udah kering. Tinggal satu boroknya tapi udah kering. Semuanya hitam, hilang semua. Kaki saya jadi bersih. Ya, kenapa ya? Karena saya mengerti caranya. Saya membaca banyak buku, di samping saya minta petunjuk dari Sang Cahaya Ilahi, ya, maka saya mendapatkan pemahaman yang sekarang saya bagikan secara gratis. Sekali konsultasi saja itu 450.000. Satu kali konsultasi dan tidak lebih dari 10-15 menit. Harganya mahal untuk konsultasi. Kenapa ya? Karena kuliahnya mereka juga mahal. 1 M itu tidak cukup untuk kuliah. Dan belum tentu 4 tahun lulus. Rata-rata bisa sampai 8 tahun. Belum lagi kalau dokter spesialis. Ya, itu mahal banget kuliahnya. Prakteknya juga mahal banget. Jadi saya pernah punya teman dokter yang ketika tahun 92 Jakarta tenggelam, pas kemudian dia mendapat bagian koas, ya praktek sebelum dia berangkat ke Jerman, saya menjemput dia dalam kondisi banjir. Kelapa Gading itu satu ban truk. Saya jemput dia pakai bis. Saya cegat bis untuk dia jemput dia, teman saya itu. Sekarang di Jerman. Nah, banyak saya cerita. Ya, banyak ceritanya. Kenapa mereka menjadi mahal. Dan analisanya terus kemudian diagnosanya rata-rata hanya sekedar informasi, ya tidak semua ya, saya bilang tidak semua. Kalau kamu ketemu sama dokter yang hebat, ya pasti ketemu sama dokter yang hebat, pasti hebat. Saya punya teman adik kelas saya dokter yang waktu itu kos sama-sama di Muardi, nah sekarang menjadi dokter yang hebat di Kota Kudus. Namanya dokter Agus, ya pinter orangnya. Dia dokter, kemudian SH, master hukum lagi. Dan kemarin mencalonkan diri untuk bisa menjadi anggota dewan, tapi kayaknya enggak tercapai. Ya. Dari 10 dari 10 dokter, mungkin hanya 3 yang tahu apa gunanya paracetamol. Ya, yang tahu cara kerjanya paracetamol. Mungkin 10, mungkin cuma 3 ketika ditanya. Loh dok, kenapa saya dikasih paracetamol? Cara kerjanya gimana dok? Rata-rata mereka menjawab, ya memang harus begitu. Ya memang itu obatnya. Kalau ditanya cara kerjanya seperti apa? Kenapa harus dikasih paracetamol dan cara kerjanya seperti apa? 10 dokter, mungkin cuma 3 yang bisa menjawab. Nah, kayak begitu tuh Jess. Kenapa? Karena mahal, informasi yang mereka harus sampaikan itu mahal sekali. Sehingga tidak semuanya akan dikasih. Kamu tanya umpamanya, kamu sakit, kamu tanya, boleh makan ini tidak dok? Boleh makan ini tidak? Boleh, semuanya boleh. Kenapa? Hubungannya ada dengan repeat order. Ya, obat repeat order. Kamu kalau tidak masuk ke dalam kehidupan mereka, ya kamu tidak ngerti apa yang saya ngomong, Jess. Ya, kenapa DKTR ini sering jalan-jalan ke luar negeri,
dan tidak menggunakan duitnya sendiri ya karena komisi. Ya sama seperti saya menjalankan bisnis multi level marketing. Saya jualan madu, ya, jualan propolis, jualan royal jelly. Ketika targetnya sampai, saya bisa jalan-jalan di atas kapal Star Cruise 5 hari 4 malam kan. Sama seperti itu. Ya, semua berhubungan dengan komisi, berhubungan dengan target yang harus disampaikan. Yaitu kepentingan, salah satu dari kehidupan seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah dia paham seperti saya paham, mereka lebih paham dari saya, bos. Tentang protein, tentang asam amino, tentang asam lemak, tentang mineral, tentang vitamin. Kamu tanya sama saya mineral itu apa aja, Pak? Saya enggak hafal. Ya, saya enggak pernah tahu. Mineral yang disebut mineral, magnesium itu mineral, zinc itu mineral, Fe itu mineral. Ya, sebatas itu. Probiotik, karbohidrat itu mineral. Ya, tianin mineral, flavonoid mineral. Kalsium mineral. Lebihnya saya harus baca. Kamu tanya sama saya vitamin itu apa, Pak Jas? Mereka lebih paham daripada saya. Yang saya tahu vitamin A, B, C, D, K, B, B1, B2, B3, B4, B6, B8, B12. Nah, saya plegak-pleguk kalau ditanya begitu. Apa itu asam amino? Ya, mereka lebih paham dari saya. Ya, karena mereka mempelajarinya secara khusus. Kalau saya kan by exercise, pengalaman yang saya alami dalam kehidupan saya. Oh, makan ini tuh menyebabkan ini. Oh, saya kalau makan ini jadinya begini. Oh, saya kalau makan ini jadinya begini. Kenapa orang banyak masalah dengan mah? Kenapa orang banyak masalah dengan lambung? Karena sarapan. Nah, banyak orang disembuhkan dari masalah lambung ketika dia mulai tidak sarapan. Sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Nah, itu yang saya tulis di boxnya Racikan Macin kan itu. Sarapan yang terbaik dari tidak sarapan. Jadi ketika kamu sudah berani memutuskan tidak sarapan, apapun pekerjaan kamu, berarti kamu sedang mencintai lambungmu. Karena kalau lambungmu tidak kamu cintai, dan kamu obat-obati lambungmu, maka kamu rawan kena yang namanya tipes, di mana virus, bakteri lolos. Karena apa? Karena lambungnya dinetralisir, sehingga bakteri virus lolos ke usus, kena tipes kamu. Jadi tipes itu di video saya barusan kan saya kupas. Bukan karena kelelahan, bukan karena kecapean, bukan karena terforsir. Nah, saya terforsir dari tanggal 29 April sampai tanggal 15 April non-stop. Setiap hari, rally pekerjaan saya. Ini suara saya sampai bindeng, serak begini. Kecapean. Ya, saya berdua sama istri saya. Ya. 29 jemput mama saya dari Jakarta menuju ke Kudus, menjemput sampai ke Jakarta. Langsung urusan meeting. 30, 31 meeting, tanggal 1 meeting, tanggal 2 meeting, tanggal 3 meeting, tanggal 4 meeting. Mama saya tinggal sampai di rumah. Ya, sampai jam 12 malam, sampai jam 11 malam. Pagi-pagi udah berangkat lagi. Tanggal 5 berangkat ke Thailand. 5, 6, 7, 8 di Thailand. Tanggal 8 malam sampai ke Jakarta. Jam 1 start langsung ke jam 1 pagi. Langsung start ke Jawa. Ngantri mama saya karena mama saya harus ada reuni. Macin bilang, jangan masuk istirahat dulu. Saya gas langsung. Jam tidur di kilometer 206. Kecapean. Benar-benar kecapean itu. Tidur di kilometer 206 sampai di Kudus jam 9 pagi. Langsung istirahat. Besoknya ngegas langsung ke Surabaya. Lanjut ke Malang. Balik ke Mojokerto. Balik ke Semarang. Tanggal 15 baru sampai ke Jakarta. Ini badan kayak begini, Jess. Kenapa ya? Karena saya tidak membiasakan diri saya sarapan. Makan di antara jam 1 sampai jam 7. Malam no makan, tidak makan. Nah, badanmu diajak geber-geberan berani nih. Gitu. Nah, yang dimakan apa? Telur, ikan, daging, seafood. Nah, itu yang paling top lah. Telur, ikan, daging, seafood yang kamu masak kan sudah mengandung karbo. Telur, ikan, daging, seafood yang kamu olah kan sudah mengandung karbo. Jadi tidak perlu dimakan pakai nasi, tidak perlu dimakan pakai mie, tidak perlu dimakan pakai manis-manis lagi. Minuman-minuman manis, tidak perlu. Karena tubuhmu, kamu mau jadikan tubuh yang sehat atau gudang penimbun penyakit. Itu kan keputusannya ada di kamu sendiri. Bukan di saya cuma bacot begini aja. Diterima monggo, enggak juga enggak apa-apa. Kan masing-masing yang membuat keputusan diri Anda masing-masing, bukan saya.